YouTube channel Balai Diklat KKB Bogor. Kali ini kita akan bicarakan mengenai konselor sebaya yang menjadi salah satu bagian dari program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Konselor sebaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konseling, dan konseling adalah proses pemberian informasi yang objektif dan lengkap dilakukan secara sistematik dengan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Kemampuan ini dapat kita pelajari, teman-teman sekalian, dan tentunya ada teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, serta masalah-masalah yang sedang dihadapinya dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah. Adik-adik sekalian, sebagai seorang konselor sebaya tentunya harus memahami apa itu yang dimaksud sebagai konselor sebaya, yaitu persyaratnya adalah seorang pendidik sebaya tentunya yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling program PKBR bagi kelompok remaja atau mahasiswa sebayanya. Dan tentunya seorang konselor sebaya sebaiknya telah mengikuti pelatihan konseling program BKBR dan menggunakan modul dan kurikulum standar dari BKKBN. Tujuan konseling ini adalah membangun kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijak dan realistik, dan beda dengan adanya motivasi maupun nasihat, karena pengambilan keputusan ini dikembalikan kepada klien kita, yaitu sesama remaja, dan tentunya kita akan menuntun perilaku mereka dan mampu mengemban konsekuensinya. Artinya sebagai remaja ini bukan berarti anak kecil ya, karena sebagai bagian dari peralihan dari anak-anak ke dewasa berarti bertanggung jawab atas apa yang mereka ambil sebagai keputusannya. Dan kita sebagai konselor juga memberikan informasi seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Prinsip dasar konseling di sini ada 7, yaitu yang pertama adalah non-diskriminatif, yang kedua adalah proses belajar bersama, kemudian yang ketiga adalah tidak adanya prasangka di dalam kita melakukan konseling ini ya. Jadi tidak berarti kita menuduh seseorang, misalnya kamu sedang sedih ya dan sebagainya, kita dengarkan dulu. Kemudian kita adalah posisinya setara, dan juga prinsipnya ada rahasia, walaupun yang dilakukan secara konseling ini bisa secara individu maupun kelompok, tetapi apa yang dibicarakan dalam proses konseling itu tentunya tidak keluar dari apa yang sudah disepakati di dalam PIK remaja tersebut. Kemudian juga adanya sensitif pada kebutuhan klien dan dilandasi kejujuran dan tanggung jawab bersama. Konselor sebaya ini tentunya harus bisa menyiapkan, ada memahami unsur konseling, yaitu ada 3, konselor sendiri, kemudian klien, yaitu sesama remaja, dan juga informasi yang akan diberikan, baik yang diberikan oleh klien maupun yang nanti akan diberikan oleh konselornya. Seringkali teman-teman sekalian di dalam proses konseling, sebagaimana proses komunikasi, akan terjadi kesalahan dalam mengerti makna dari pesan yang disampaikan. Oleh karenanya kita perlu memahami tidak saja bahasa yang disampaikan, tetapi apa yang tersurat dan tersirat itu perlu dipahami. Oleh karenanya, beberapa hal yang perlu diketahui di dalam pelaksanaan komunikasi interpersonal ini adalah perhatian pada tanda verbal dan nonverbal. Banyak di antara kita ya, terutama masyarakat Indonesia, mempunyai kebiasaan yang tidak terus terang dalam mengungkapkan sesuatu. Oleh karenanya, kemampuan mengucapkan sesuatu dengan asertif. Asertif ini adalah kita mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, apa yang kita inginkan tanpa melukai orang lain, tetapi juga kita paham bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah keinginan kita, dan seringkali terjadi perbedaan antara bahasa verbal dengan nonverbal. Karena di Indonesia itu sebenarnya lucu ya teman-teman sekalian, faktor budaya yang menganggap tidak sopan kalau kita terlalu berterus terang. Kalau terlalu berterus terang juga nanti akan cenderung ke agresif. Oleh karenanya bisa menyesuaikan, itu adalah disebut sebagai perilaku asertif. Kemudian tanda verbal dan nonverbal yang ditunjukkan konselor mempunyai efek panjang terhadap apa yang ingin kita capai. Seorang konselor harus menempatkan diri sesuai perannya, karena ketika dia marah terhadap keluarganya, namun tetap dapat membawa bahasa nonverbalnya dengan baik, karena dia harus tetap berlaku profesional. Kalau kita tidak bisa membahas dengan baik, makanya masalah tersebut akan nampak di dalam air mukanya. Oleh karenanya bisa terjadi klien menganggap konselor tersebut galak. Nah, teman-teman sekalian, sebagai konselor, ada 5 hal yang kita perlu ingat keterampilan sebagai konselor sebaya.
Yang pertama adalah kalau ini disingkat yaitu SOLER, S ini adalah face your client squarely, yaitu menghadap ke klien, and smile or nod at client, yaitu senyum atau mengangguk ke klien dengan sewajarnya. Kemudian O adalah open and non-judgmental facial expression, yaitu ekspresi muka yang menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Kemudian L adalah lean towards client, tubuh condong ke klien, jadi sikap duduk kita juga perlu kita sesuaikan. Kemudian eye contact, bagaimana kita dapat melakukan kontak mata atau tatap mata sesuai cara yang diterima oleh budaya setempat dengan baik. Dan relax, yaitu R yang terakhir adalah di dalam kita menghadapi klien santai dan bersahabat. Ini nanti akan dapat membangun yang namanya kalau kita raport atau hubungan baik itu akan terbangun dengan sendirinya. Nah, teman-teman kalian menjadi seorang peer counselor atau konselor sebaya, tentunya yang pertama mempunyai pengalaman sebagai pendidik sebaya. Kenapa itu diperlukan? Karena pendidik sebaya nantinya akan memahami materi-materi apa yang ada di dalam pusat informasi konseling remaja dengan baik, dan kemudian komitmen minat sendiri dari seorang calon konselor sebaya sebagai seorang konselor ini tentunya harus mempunyai tingkat kesabaran tersendiri, kemudian terbuka dan menghargai dan menghormati sesama perbedaan, kemudian juga nantinya juga sensitif, dapat dipercaya. Dan kita juga perlu ingat teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang peer counselor mempunyai perasaan yang stabil. Jika kita mungkin tidak siap untuk mendengarkan cerita atau curhat dari seorang teman, boleh kita meminta waktu untuk bisa meminta waktu yang lain, atau kita merekomendasikan kepada konselor sebaya yang lainnya. Kemudian pengetahuan yang cukup, oleh karenanya seorang konselor sebaya jangan pernah merasa cukup dalam belajar, teruslah menggali dan berusahalah untuk menghubungi konselor ahli. Kenapa? Nantinya akan ada pembina PIK remaja, yaitu para penyuluh KB yang nanti akan bisa dirujuk pada para psikolog atau psikiater ataupun orang-orang yang memang bisa dipandang mampu sebagai seorang konselor ahli. Dan keterampilan sebagai konselor sebaya, teman-teman sekalian perlu terus dilatih, dan kami percaya insya Allah teman-teman semua. Terima kasih, demikian dari kami materi mengenai konselor sebaya. Sukses selalu.